Daon nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmatu Saadah dengan NIM belakang 069. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan kasus early statement dan akad murabahah dalam perbankan syariah. Topik ini sangat relevan dalam memahami bagaimana peran hukum perikatan Islam diterapkan dalam transaksi ekonomi, khususnya adalah memastikan keadilan, kepastian, dan kepatuhan terhadap masyarakat. Salah satu kasus aktual dalam praktik bisnis syariah adalah terkait penerapan akad murabahah dalam perbankan syariah. Kasus seperti yang dialami Yusuf Hamka menyoroti masalah early statement atau pelunasan dipercepat dalam akad murabahah. Dalam akad ini, bank syariah menetapkan harga jual yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati pada masa awal kontrak. Namun, ketika nasabah ingin melunasi lebih awal, bank tetap menuntut pembayaran penuh sesuai harga awal tanpa potongan. Meskipun ada diskresi untuk memberikan potongan atau ibrah, hal ini memicu perdebatan terkait keadilan dan kepastian dalam pelaksanaan akad syariah. Seperti yang kita ketahui, dalam teori hukum perikatan Islam, akad murabahah tentunya harus memiliki 3 unsur prinsip yang melekat dalam akad murabahah. Yang pertama, adanya kepastian atau kejelasan dalam akad. Ketidakjelasan terkait kebijakan potongan pelunasan bertentangan dengan prinsip ini. Solusi yang relevan adalah dengan menyusun formula standar untuk potongan pelunasan dipercepat yang harus diinformasikan secara transparan kepada nasabah sejak awal akad. Yang kedua, adanya prinsip keadilan dan keseimbangan. Ketika nasabah merasa dirugikan karena harus membayar harga penuh meski melunasi lebih awal, hal ini menimbulkan ketidakseimbangan. Dalam konteks ini, teori maslahah atau kemaslahatan dapat diterapkan untuk menciptakan solusi yang tidak hanya halal, tapi juga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya implementasi syariah atau governance. Masalah ini juga menggarisbawahi pentingnya tata kelola syariah yang kuat atau syariah governance. Bank syariah perlu memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip Islam tidak hanya dalam akad tetapi juga dalam implementasinya. Negara seperti Malaysia telah menerapkan regulasi yang lebih ketat seperti formula pelunasan yang diatur oleh otoritas pusat untuk menghindari konflik serupa. Yang selanjutnya, ada maslahah dan kemudahan dalam akad syariah. Prinsip maslahah mengedepankan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Bank syariah selain menghindari riba juga harus mempermudah nasabah dengan menentukan dan tidak memberatkan sebagaimana disebutkan. Mempermudah urusan orang lain adalah bagian dari nilai syariah yang harus dijunjung tinggi. Kesimpulan yang didapat, ketidakjelasan dan pelaksanaan early statement dapat diatasi dengan menerapkan ketentuan yang transparan dan adil dalam akad. Bank syariah perlu menciptakan pedoman yang baku untuk menghindari interpretasi sepihak yang berpotensi merugikan nasabah, sekaligus meninggalkan kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah. Hal ini mencakup penerapan formula potongan seperti ibrah yang jelas dan mencerminkan nilai-nilai syariah. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum perikatan Islam, bank syariah dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan memastikan praktiknya tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah. Kasus ini menjadi pelajaran penting untuk memperkuat transparansi dan keadilan dalam bisnis syariah.